Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka. Sebelumnya, kami beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Maya Arista dan teman saya Cici Ramawati. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian. Transaksi luar negeri adalah transaksi yang terjadi antar negara atau antar perusahaan dari negara yang berbeda. Sedangkan transaksi mata uang asing adalah transaksi yang nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Sebuah transaksi luar negeri tidak secara otomatis merupakan transaksi mata uang asing. Selanjutnya ada juga ketentuan dalam PSAK. Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan. Yang pertama yaitu membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. Yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Yang ketiga, menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksanakan. Dan yang terakhir, memperoleh atau melepaskan hak, menimbulkan atau melunasi kewajiban yang didominasi dalam suatu mata uang asing. Selanjutnya yaitu ada beberapa ketentuan mengenai mata uang asing selain kontrak berjangka. Yang pertama, pada tanggal transaksi diakui setiap aset, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus dinilai dan dicatat dalam mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Yang kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo yang tercatat dalam mata uang selain mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang. Yang ketiga, pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia. Yang keempat, pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Yang terakhir, pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Baiklah, selanjutnya itu penjabaran pada kurs spot. Syarat utama bagi transaksi mata uang asing adalah transaksi tersebut dijabarkan ke dalam mata uang domestik pada kurs spot yang terjadi pada tanggal tersebut. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian akibat translasi harus dinyatakan dalam perhitungan laba rugi periode di mana kurs mengalami perubahan bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui pada periode tersebut. Namun, jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Selanjutnya yaitu pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang pertama, pada saat terjadinya, transaksi dicatat dengan kurs spot yang berlaku. Yang kedua, pada saat tutup buku, disesuaikan apakah transaksi tersebut merupakan keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, pada saat dilakukan pembayaran, dicatat dengan kurs spot yang berlaku. Baiklah, selanjutnya itu penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang pertama, pada saat terjadian transaksi dicatat pada kurs spot yang berlaku. Yang kedua, pada saat pelunasan, selisih dari kurs yang berlaku dengan kurs tutup buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, pada saat tutup buku disesuaikan apakah merupakan keuntungan atau kerugian dari pertukaran. Yang keempat, dikonversikan menjadi dua mata uang fungsional entitas. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka. Yang pertama, pengakuan awal. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut dengan kurs spot atau spot rate. Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan
membeli atau menjual barang dan jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. Hutang atau piutang dana yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. Menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana, atau memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Berikut ini terdapat dua contoh. Contoh yang pertama, pada tanggal 24 Februari 2011, PTF melakukan penjualan ekspor dengan nilai 100.000 US dollar. KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar 1 US dollar sama dengan 9.000 rupiah. Jadi jurnalnya untuk tanggal 24 Februari adalah piutang usaha sebesar 900 juta dan penjualan 900 juta. Contoh yang kedua, pada tanggal 25 Maret 2011, PTF melakukan impor mesin dari Swedia sebesar 200.000 US dollar. KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut yaitu 1 US dollar sama dengan 9.500 rupiah. Jadi jurnal untuk mencatatnya untuk tanggal 25 Maret adalah mesin sebesar 1.900.000 juta rupiah terhadap utang usaha 1.009 juta rupiah. Hasil ini didapatkan dengan mengalihkan 200.000 US dollar dikali 9.500 rupiah. Dapatlah hasilnya 1.900.000 juta. Perlakuan akuntansi untuk transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka yang kedua yaitu pelaporan pada tanggal neraca berikutnya. Pada setiap tanggal neraca, A. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia atau KTBI sebagai indikator yang objektif. B. Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. C. Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Nilai terbawa dari suatu pos ditentukan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Dari dua contoh yang telah dijelaskan tadi, misalnya KTBI pada 31 Desember 2011, 1 US dollar sama dengan 9.750 rupiah. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun adalah tanggal 31 Desember, piutang usaha terhadap keuntungan atas selisih kurs sebesar 75 juta rupiah. Didapat dari perhitungan, piutang pada tanggal neraca sebesar 975 juta, dikurang carrying amount sebesar 900 juta. Jadi keuntungannya sebesar 75 juta. Kemudian 31 Desember jurnalnya kerugian atas selisih kurs terhadap utang usaha sebesar 1.950 juta. Didapat dari perhitungan utang pada tanggal neraca sebesar 1.950 juta dikurang carrying amount sebesar 1.900 juta, maka didapatlah kerugiannya sebesar 50 juta. Perlakuan akuntansi yang ketiga yaitu pengakuan selisih kurs. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian. Pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun, jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi, dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Contoh kasus. RCTI memiliki dua transaksi mata uang asing selama bulan Desember 2018 sebagai berikut. Tanggal 12 Desember membeli suku cadang elektronik dari perusahaan Srivana seharga 50.000 baht sama dengan 101,5 rupiah. Pembayaran dilakukan tanggal 11 Januari 2019. 15 Desember menjual televisi kepada British Product Ltd sejumlah 40.000 dolar Singapura ketika kurs spot untuk 1 dolar sama dengan 10.520 rupiah. Tagihannya dinyatakan dalam dolar dan jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 2019.
Yang diminta yang pertama, membuat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua, membuat ayat jurnal untuk menyelesaikan akun pada RCTI pada tanggal 31 Desember jika kurs spot masing-masing untuk bat Thailand adalah 102 dan 1.500 untuk dolar. Yang C, membuat jurnal untuk mencatat pembayaran kepada Srivana pada tanggal 11 Januari. Kurs spot buat Thailand adalah 102,1 rupiah dan mencatat penerimaan dari British Product pada tanggal 14 Januari dengan kurs spot dolar Singapura adalah 10.510 rupiah. Jadi, untuk penyelesaian jawaban untuk transaksi 1 RCTI terhadap perusahaan Srivana, pada saat pembelian dapat dicatat jurnalnya yaitu sebagai berikut. Tanggal 12 Desember 2018, jurnalnya suku cadang elektronik sebesar Rp5.075.000 terhadap hutang dagang sebesar Rp5.075.000. Ini didapat dari 50.000 baht dikali dengan kurs pada saat itu, yaitu sebesar 101,5 rupiah. Jadi hasilnya sebesar Rp5.075.000. Lalu pada saat akhir tahun dilakukan penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2018, maka jurnalnya yaitu kerugian pertukaran mata uang asing sebesar 25.000 terhadap hutang dagang sebesar 25.000. Ini dilakukan untuk menyesuaikan utang dagang dengan kurs akhir tahun. Caranya dengan mengalihkan 50.000 baht dikali dengan kurs pada saat pembelian dikurang dengan kurs pada akhir tahun, yaitu 101,5 dikurang 102. Maka hasil kali dari 50.000 baht kali 101,5 dikurang 102 yaitu 25.000. Kemudian pada saat pembayaran, maka jurnalnya pada 11 Januari 2011 yaitu hutang dagang sebesar 5.100.000 dan kerugian pertukaran mata uang asing sebesar 5.000 terhadap kas sebesar 5.105.000 rupiah. Ini untuk mencatat pembayaran utang dagang terhadap perusahaan Srivana. Angka 5.100.000 ini didapat dari hasil mengalihkan 50.000 baht dengan kurs pada akhir tahun, yaitu hasil kali dari 50.000 baht dikali 102. Hasilnya 5.100.000. Untuk angka 5.105.000 itu didapat dengan mengalihkan 50.000 baht dengan kurs pada saat pembayaran yaitu 102,1. Maka hasil kali dari 50.000 baht dikali 102,1 hasilnya yaitu 5.105.000. Selisih di antara 5.105.000 dengan 5.100.000 didapatlah kerugian pertukaran mata uang asing sebesar 5.000. Selanjutnya yaitu penyelesaian jawaban untuk transaksi 2 RCTI terhadap British Product Ltd. Pada saat pembelian, kurs yang berlaku adalah 1 dolar Singapura sama dengan 10.520 rupiah. Jadi, pada saat pembelian tanggal 15 Desember 2018, jurnalnya piutang terhadap penjualan sebesar 420.800.000 rupiah. Didapat dengan mengalihkan 40.000 dolar Singapura dengan 10.520 rupiah. Kemudian pada saat akhir tahun dilakukanlah penyesuaian tanggal 31 Desember dengan kurs yang berlaku pada saat itu yaitu sebesar 1.500. Jadi jurnalnya kerugian pertukaran mata uang asing terhadap piutang dagang sebesar 360.800.000 rupiah. Caranya dengan mengalihkan 40.000 dolar Singapura kali 1.500 dikurang 10.520. Lalu pada saat pembayaran, kurs pada saat itu adalah senilai 1 dolar Singapura sama dengan 10.510. Jadilah jurnal pada 11 Januari 2019 itu
kas sebesar Rp420.400.000 terhadap piutang dagang sebesar 60 juta dan kerugian pertukaran mata uang asing sebesar Rp360.400.000. Ini untuk mencatat pelunasan utang oleh British dengan cara mengalihkan 40.000 dolar Singapura kali 10.510 dan mengakui keuntungan atau kerugian pertukaran mata uang asing, yaitu dengan cara mengalihkan 40.000 dolar Singapura kali 10.510 dikurang 1.500. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 11. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.